Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Tales of Herdinghats episode 57. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Usai upacara, Patriark Muda mengajak Chinmu berjalan berdua. Mereka menelusuri pemandangan gunung kedatangan suci, tempat-tempat bersejarah seperti teras cinta yang terlupakan, paviliun kedatangan Phoenix, lantai di bawah langit, dan kolam pengamatan ikan. Sambil berjalan, Patriark Muda menjelaskan sejarah sekte mereka yang panjang dan nyaris terlupakan. Ia menjelaskan bahwa di masa lalu, sekte suci surgawi pernah berada di puncak kejayaan. 6 kerajaan tunduk di bawah bendera mereka, dan para kaisar saat itu hanyalah murid sekte. Karena itulah, istilah kenaikan digunakan untuk penobatan pemimpin sekte, sebagai bentuk penghormatan kepada para kaisar yang dulu bersujud di hadapan sekte. Namun zaman telah berubah, kekaisaran kini menjadi kekuatan terbesar, dan sekte-sekte hanya bayang-bayang masa lalu. Patriark Muda lalu membawa Chinmu ke puncak gunung, ke aula besar yang sederhana. Dinding-dindingnya terbuat dari batu bata hijau dan ubin merah tanpa kemewahan sedikit pun. Di dalamnya, hanya ada satu patung orang suci dan beberapa dupa. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar tetua dan raja surgawi di sekte itu mahir dalam seni teleportasi. Dan rahasia seni itu diukir di dinding aula tersebut agar Chinmu bisa mempelajarinya. Ia juga menjelaskan bahwa setiap aula di sekte memiliki seni ilahi yang berbeda-beda dan siapapun bebas mempelajarinya. Bagi sekte itu, ilmu bukanlah harta yang harus disembunyikan, melainkan warisan yang boleh dikejar siapa saja sesuai kemampuan masing-masing. Chinmu mendengarkan dengan seksama, merasa kagum akan luasnya pandangan sang patriark. Kemudian Patriark Muda memberitahu struktur pemerintahan sekte. Urusan kecil ditangani para ketua aula, urusan besar oleh para tetua, dan urusan yang lebih besar lagi oleh para raja surgawi. Ia menegaskan bahwa tugas seorang pemimpin bukanlah melakukan segalanya sendiri, melainkan mengarahkan dan mengatur arah besar sekte. Ketika ditanya apa yang akan ia lakukan pertama kali sebagai pemimpin baru, ia ingin mendirikan sekolah di setiap aula, 360 sekolah dasar, agar para murid bisa belajar tentang jalan kultivasi sejak awal. Seperti reformasi pendidikan yang dilakukan oleh Kekaisaran Perdamaian Abadi. Patriark Muda setuju dan memberinya nasihat untuk mendelegasikan tugas itu pada para wali kiri dan kanan. Chinmu baru menyadari struktur sekte iblis surgawi sangat mirip dengan sebuah kerajaan, dengan 360 aula yang berfungsi sebagai departemen pemerintahan, para pengawas, penegak disiplin, pelindung sekte, dan jutaan pengikut. Sektenya nyaris tak berbeda dari sebuah negara besar. Bedanya, mereka menyebut diri sekte suci surgawi, bukan sekte iblis surgawi. Sebelum pergi, Patriark Muda menasihatinya satu hal penting. Chinmu boleh menghancurkan apapun yang ia bangun kembali di masa lalu, tapi gunung kedatangan suci tidak boleh disentuh. Setiap aula di gunung itu adalah situs bersejarah dengan seni ilahi kuno di dalamnya. Mendengar itu, Chinmu hanya bisa tersenyum malu karena memang sudah terkenal sering menghancurkan tempat-tempat yang ia tempati. Setelah semuanya selesai, Patriark Muda berpamitan. Ia tahu bahwa perpisahan kali ini mungkin yang terakhir. Chinmu mengantarnya hingga ke kaki gunung meski sang patriark telah meminta agar tak perlu. Ketika akhirnya sang patriark melompat turun dan menghilang ke cakrawala bersama penatua disiplin, Chinmu hanya bisa berdiri lama menatap langit. Ia tahu, ia tak akan pernah melihat pria itu lagi, dan bahwa yang akan kembali nanti mungkin hanyalah abunya. Bagi Patriark Muda, kematian bukanlah hal yang menakutkan. Ia percaya bahwa tubuhnya akan menyatu dengan gunung suci ini, menjadi bagian dari ajaran yang ia jalani seumur hidup. Tak lama setelah itu, bendera besar dikibarkan di puncak gunung. Para pemimpin aula pergi satu persatu. Chinmu memanggil Hulinger dan kembali ke pohon cemara tempatnya biasa berlatih. Ia segera mengumpulkan para wali kiri dan kanan, 2 pria paruh baya berpakaian hitam dan putih, lalu memerintahkan mereka untuk menyiapkan pembangunan aula sekolah serta menyalin semua catatan ilmu dari seluruh sekte dan istana kekaisaran. Keduanya menghilang seketika dalam cahaya teleportasi, membuat Chinmu semakin kagum pada kekuatan sekte ini. Ia pun bertekad mempelajari seni teleportasi itu sendiri.
Ia tahu, sebagai pemimpin baru, ia tak bisa terus bergantung pada orang lain untuk keluar masuk gunung suci ini. Ia duduk di depan dinding aula besar, menatap ukiran-ukiran run kuno, dan mulai mempelajarinya dengan tekun. Seni ilahi teleportasi bukanlah sekedar keajaiban sihir, melainkan hasil dari perhitungan aljabar yang sangat rumit. Setiap perbedaan arah, jarak, tempat, dan ruang harus dihitung dengan cermat agar urutan serta aturan run dapat terbentuk dengan sempurna. Setiap titik teleportasi membutuhkan ribuan operasi matematika. Dalam konteks ini, operasi berarti urutan perubahan dan evolusi dari formasi run. Proses bagaimana simbol-simbol itu diatur dan dimodifikasi agar menghasilkan perhitungan yang tepat. Ketika seseorang menyempurnakan seni ilahi teleportasi menjadi harta karun, seluruh sistem perhitungan itu dipindahkan ke dalam benda tersebut. Harta itu bekerja seperti sempoa raksasa yang dihiasi run, melakukan kalkulasi dalam skala yang luar biasa rumit. Jika seseorang ingin menjalankan teleportasi tanpa alat bantu, ia harus mampu menghitung dan menyesuaikan formasi run dimanapun dan kapanpun. Sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar memahami matematika tingkat tinggi. Chinmu menyadari bahwa dengan hanya mengandalkan 10 kanon komputasi, mustahil baginya untuk memahami formula rumit yang dibutuhkan. Ia membutuhkan catatan aljabar yang lebih mendalam, pengetahuan yang mungkin hanya diajarkan di aula unsur formasi milik Akademi Kekaisaran. Tempat itu mengajarkan seni pembentukan formasi yang tentu menggunakan dasar perhitungan matematis. Ia juga teringat pada Sekte Dao yang kemungkinan memiliki metode operasi yang lebih maju. Pikirannya melayang pada Daozi Lin Xuan, seorang ahli yang pernah ia hadapi. Gerakan lawannya waktu itu, gerak menyulam dari satu titik, yin dan yang berganti dalam dua pola, mengandalkan perhitungan aljabar yang sangat rumit. Tanpa kemampuan hitung tingkat tinggi, mustahil Lin Xuan bisa menebak arah gerakan dan kelemahan lawannya dengan tepat. Dari sanalah Chinmu memahami, tanpa dasar aljabar yang kuat, mustahil ia dapat menguasai seni teleportasi. Namun Chinmu tidak menyerah. Ia memutuskan untuk fokus terlebih dahulu pada penyempurnaan harta teleportasi. Karena tak memiliki banyak bahan, ia menggunakan pakaian brokatnya sendiri yang dibuat dari benang sutra alami emas 6 sayap untuk dijadikan media eksperimen. Ia menarik beberapa helai benang emas halus dan mulai menjahit formasi run ke dalam kain itu menggunakan ki vital sebagai tinta. Sejak kecil, Chinmu sudah belajar menjahit dari nenek Si. Jadi pekerjaan itu bukan hal baru baginya. Ia dengan sabar menyulam pola run, menyempurnakan setiap simbol hingga akhirnya menciptakan pakaian teleportasi pertamanya. Sementara itu, 3 Raja Surgawi Sekte Iblis Surgawi mengawasinya dari kejauhan. Mereka menilai bahwa seni teleportasi adalah salah satu teknik tersulit di dunia karena membutuhkan kemampuan aljabar yang tinggi. Mereka tahu, Patriark Sekte sengaja membiarkan Chinmu mempelajari seni ini untuk menantangnya, agar ia belajar dari kesulitan dan tidak terlalu percaya diri dengan bakatnya. Mereka pun memutuskan untuk membiarkan Chinmu berjuang sendiri. Tujuan Patriark bukan semata membuatnya berhasil dalam teleportasi, melainkan agar ia memahami batas dirinya, menenangkan hati, dan mulai mendalami teknik persatuan Sekte Iblis Surgawi. Namun harapan mereka tidak berjalan sebagaimana rencana. Dalam waktu singkat, Chinmu benar-benar berhasil menyempurnakan pakaian teleportasinya. Saat ia mencoba memakainya, tubuhnya tiba-tiba menghilang disertai ledakan keras. Setengah bangunan paviliun kedatangan Phoenix ambruk. Ketiga Raja Surgawi terkejut, berlari panik, dan menemukan Chinmu muncul kembali di bawah puing-puing dengan wajah bingung. Sebelum mereka sempat menegurnya, ia kembali menutupi tubuhnya dengan pakaian teleportasi dan menghilang lagi. Kali ini, ia muncul di atas aula 3 raja dan menabrak atapnya hingga hancur. Bencana demi bencana terjadi. 3 Raja Surgawi mengejarnya menggunakan alat teleportasi mereka masing-masing, namun tetap kalah cepat. Chinmu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bahkan sempat jatuh ke kolam pengamatan ikan yang dihuni naga-naga air besar. Saat para raja mengejar, mereka justru ikut tercebur dan hampir dimakan makhluk-makhluk itu. Akhirnya, mereka berhasil menemukan Chinmu tersangkut di batang pohon sagu, kehabisan ki vital. Dengan sabar mereka menolongnya, menebang pohon, dan menasehatinya agar berhati-hati. Chinmu baru menyadari betapa berbahayanya seni teleportasi jika dilakukan tanpa penguasaan penuh.
Jika salah perhitungan sedikit saja, ia bisa berpindah ke area terlarang dan tewas seketika. Para raja kemudian menjelaskan prinsip dasar teleportasi, bahwa kunci utamanya adalah menentukan posisi awal dan tujuan dengan akurat, serta menarik kembali Kivita tepat sebelum tiba di lokasi agar tidak menabrak objek padat. Chinmo mendengarkan dengan saksama, lalu menyadari maksud sejati patriark. Ia tidak ditinggalkan di gunung ini untuk kabur, melainkan untuk menenangkan diri dan memahami teknik persatuan. Setelah berterima kasih kepada para raja, Chinmo kembali duduk di bawah pohon cemara besar dan bermeditasi di atas batu sang suci. Hari demi hari, ia merenungkan ajaran yang pernah ia dengar dari penebang kayu misterius. Namun semakin lama, ia semakin gelisah karena belum juga memahami makna sejati dari teknik persatuan itu. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti berpikir dan mulai bergerak. Ia berlatih seni bela diri seperti di masa kecil, memukul udara, menendang, menebas, melompat, dan mengalirkan ki vitalnya tanpa aturan. Gerakannya berubah dari tinju ke tombak, dari pedang ke sihir, dari teknik manusia ke seni para dewa. Ia memanggil petir, menyalakan api, menciptakan hujan, lalu mengubah dirinya menjadi macan putih, naga hijau, dan burung vermilion. Semua manifestasi dari 7 tulisan penciptaan berpadu di tubuhnya. Di kejauhan, 3 raja surgawi menyaksikan kilatan cahaya dan suara petir dari arah hutan. Mereka tertegun melihat betapa luar biasanya pemandangan itu. Api, hujan, dan guntur berpadu dalam satu tarian besar di langit gunung kedatangan suci. Salah satu dari mereka akhirnya berkata lirih, dengan suara bergetar antara kagum dan tak percaya. Dia telah memahaminya. Dia benar-benar telah memahami teknik persatuan. Sejak masa para pendahulu, setiap pemimpin sekte harus memahami dan menguasai teknik persatuan mereka sendiri sebelum resmi menjadi master sekte. Bagi sekte iblis surgawi yang tidak gentar kehilangan pemimpinnya, mengganti pemimpin adalah hal yang lumrah. Karena itu, hanya orang-orang berbakat luar biasa yang mampu naik ke posisi tertinggi tersebut. Dalam waktu hanya 10 hari, ia sudah menyentuh batas tertinggi teknik itu dan mulai memadukan seluruh jurusnya menjadi satu kesatuan. Tak ada yang tahu bahwa tubuh Chinmo berbeda dari orang lain. Ki vital dalam dirinya tidak memiliki atribut tetap. Ia bisa berubah menjadi apapun. Teknik tubuh penguasa 3 eliksir yang ia gunakan sebagai dasar juga sama, tanpa atribut, fleksibel, dan bisa disesuaikan dengan semua jenis energi. Dari sanalah ia mulai membangun teknik persatuannya sendiri, menggabungkan ajaran kultus iblis surgawi dengan filosofi alami, menciptakan teknik yang mengikuti jalan alam. Teknik ini tumbuh seperti pohon, akar dan batangnya adalah tubuh penguasa 3 eliksir. Cabangnya berasal dari ajaran kultus, sementara daunnya adalah mantra, seni pedang, dan teknik pertempuran. Dalam proses itu, kekuatan Chinmo mengalir alami seperti pohon giok yang tumbuh tanpa paksaan. Namun, saat sedang berlatih, langkah-langkah Chinmo menghancurkan sebagian besar pepohonan tua di gunung kedatangan suci. Ketiga raja surgawi menjadi cemas, takut ia akan menebang pohon cemara kuno yang menjadi simbol sekte. Tapi bukannya melanjutkan, Chinmo justru berhenti, duduk bersila di atas batu sang suci dan menenangkan diri. Ki vital mengalir lembut di seluruh tubuhnya, 5 bintang di dalam dirinya bergetar. Elemen-elemen naik ke langit dan pikirannya terpusat penuh. Para raja surgawi yang melihat itu menyadari kebesaran bakat Chinmo. Mereka berbisik kagum di kejauhan, mengakui bahwa pemuda ini mungkin satu-satunya harapan masa depan sekte, meski tetap menganggapnya merepotkan karena kebiasaannya yang ceroboh. Beberapa waktu kemudian, Chinmo terbangun karena lapar. Ia memanggil Hulinger, rubah kecil setianya, untuk berburu rusa kesturi. Mereka memanggang dan makan bersama, tetapi belum habis separuh daging, sudah merasa kenyang. Saat itulah ketiga raja surgawi muncul diam-diam di belakang mereka, menegur secara halus karena ternyata rusa itu adalah hewan peliharaan peninggalan seorang pendeta suci dari masa lalu. Chinmo hanya bisa tersenyum canggung. Mereka juga mengingatkannya bahwa pohon-pohon yang ia tumbangkan ditanam ribuan tahun lalu, dan bunga-bunga yang hilang di aula hati kudus tampaknya juga hasil ulah Hulinger. Rubah kecil itu hanya bisa menunduk diam, berusaha menyembunyikan ekornya.
Merasa malu, Chinmo memutuskan untuk meninggalkan gunung dan kembali ke ibu kota untuk melanjutkan studinya di Akademi Kekaisaran. Para raja surgawi pun tak menghalangi, bahkan lega mendengar keputusan itu. Sebelum pergi, Chinmo menguasai sedikit teknik teleportasi. Ia membawa Hulinger dan melompat turun dari gunung. Namun tanpa sadar hampir masuk ke area terlarang petir surga, zona pelindung yang bisa menghancurkan siapapun yang memasukinya. Beruntung ia memiliki mata langit hijau dan berhasil melihat bahaya itu tepat waktu, lalu berteleportasi keluar dari wilayah berbahaya. 3 raja surgawi yang menyadari kelalaian mereka langsung panik dan berusaha menyelamatkannya. Tetapi Chinmo sudah selamat dan berada jauh di bawah gunung, mendekati wilayah kekaisaran perdamaian abadi. Mereka hanya bisa menghela nafas lega. Chinmo mendarat dengan selamat di prefektur Gundukan, wilayah yang ternyata sedang dilanda pemberontakan. Ia memutuskan untuk menuju ibu kota dengan menumpang kapal dagang yang melintas di udara. Setelah membayar ongkos yang mahal, ia naik ke kapal itu dan mulai mendengar berbagai kabar yang beredar di kalangan para pedagang. Dunia sedang kacau. Banyak sekte dan bangsawan memberontak, termasuk istana perpisahan gairah dan kastil 3 keajaiban. Desas-desus mengatakan bahwa Mahaguru Kekaisaran Kedamaian Abadi terluka parah setelah bertarung dengan para pemimpin sekte besar. Chinmo tahu kabar itu tak sepenuhnya benar, karena ia sendiri pernah melihat sang pengajar dalam keadaan sehat. Ia menyadari bahwa mungkin luka itu hanya bagian dari siasat politik besar untuk memancing para pemberontak keluar dari persembunyian. Namun, belum sempat ia merenung lebih jauh, kapal yang ditumpanginya terguncang hebat. Di langit tampak medan perang besar, kapal perang, pasukan terbang, dan sihir yang saling beradu di udara. Kapal dagang itu nyaris terseret ke tengah pertempuran, dan situasi menjadi genting. Sebuah pasukan kavaleri menyerang dengan pedang terbang, dan meskipun para pedagang berteriak bahwa mereka bukan tentara, serangan terus datang. Chinmo segera bertindak. Ia menghunus pedang pelindung junior, mengalirkan ki vital ke dalamnya, dan dalam sekejap memotong semua pedang musuh yang menyerang. Namun ancaman belum berakhir. Dari kejauhan, pasukan lain melepaskan tentara serangga. Gerombolan serangga emas yang berterbangan seperti badai. Mereka menyerang tanpa ampun, menembus kulit, mata dan telinga manusia. Dalam hitungan detik, tubuh-tubuh manusia mengempis seperti balon yang dikosongkan. Hanya menyisakan kulit kering dan kosong. Chinmo menyadari bahwa dunia di bawah langit ini benar-benar sedang berada di ambang kehancuran. Ia menggenggam pedangnya lebih erat, bersiap menghadapi apapun yang menantinya di perjalanan menuju ibu kota. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Tales of Herdinghats episode 57. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.